Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar konsep tentang gerak rotasi. Ya, seperti yang sudah tertampil di sini ada sebuah gambar yang namanya conveyor. Conveyor ini kita banyak temukan di pabrik-pabrik atau mungkin di perusahaan yang memproduksi sebuah barang, di mana conveyor ini berfungsi sebagai alat untuk memindahkan material-material dari satu titik ke titik yang lain menggunakan belt ya atau sebuah pita yang digerakkan secara berputar pada dasarnya. Nah, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam alat-alat rumah tangga, seperti kita mengulek sambal, sekarang menggunakan sistem yang berputar, yaitu adalah blender. Saat kita mengibas-ngibaskan kipas, ya, sekarang sudah ada sistem yang berputar yang namanya kipas angin elektrik. Dan banyak lagi peralatan-peralatan buatan manusia yang dibentuk secara sistem mekanik berupa sistem mekanik gerak rotasi. Nah, secara definisi, di sini tertulis gerak rotasi adalah gerak suatu benda yang lintasan geraknya berupa lingkaran, walaupun tidak harus penuh lingkarannya ya, mengelilingi suatu titik tetap yang merupakan sumbu putar. Jadi di sini kita lihat ada sebuah bagian kiri ya, ada sebuah benda. Kita bentuk benda yang sembarang saja, jadi tidak membentuk apa-apa. Bentuk sembarang, di sini ada sebuah titik, kita anggap sebagai titik porosnya. Kemudian setiap titik, setiap material pada benda tersebut akan melakukan gerak rotasi, lintasannya berbentuk lingkaran. Sekali lagi, tidak harus penuh lingkarannya. Kita lihat sebelah kanan, misalkan benda ini akan berputar ke sebelah kiri, membentuk sudut theta, di sini kelihatan di bagian bawah. Maka sudut yang dibentuk oleh masing-masing titik A dan B ini akan sama besar, dan lintasannya pun semuanya berbentuk lingkaran. Di sini juga kita sebutkan bahwa yang namanya sumbu putar adalah suatu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari sudah kita sebutkan tadi ya. Misalkan kita membuka pintu, itu engselnya berbentuk sebagai poros. Daun pintunya adalah bentuk gerak rotasi. Jendela juga iya, ya, roda kendaraan. Kemudian tadi ya, peralatan-peralatan listrik, blender, kipas angin, mixer, dan banyak lagi, hampir semuanya menggunakan sistem yang berotasi. Ya, kita lanjutkan ke besaran gerak melingkar atau gerak rotasi. Di sini kita sebutkan saja adalah sebuah simbol yang kita sebut sebagai theta. Simbolnya seperti ini. Kemudian theta ini adalah sudut ya, menyatakan sebuah sudut tempuh. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang gerak posisi, maka sekarang dalam gerak melingkar kita nyatakan dalam sudut. Kemudian ada lagi yang namanya adalah omega. Bentuknya seperti ini, omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Jadi sudutnya yang dihitung. Berapa sudut tempuh tiap detiknya. Dan yang terakhir ini ada alfa. Ya, alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita bandingkan dalam gerak linier, gerak rotasi ini, seperti ini contoh sudut nih. Sudut ini analoginya sama dengan posisi. Kecepatan sudut, analoginya sama dengan kecepatan. Kemudian percepatan sudut, analoginya sama dengan percepatan dalam gerak linier. Nah, di sini kita ambil contoh sebuah gambaran. Ada sebuah titik bergerak dari A ke sini ya, membentuk sudut theta. Dari A menjadi A aksen dengan membentuk sudut theta. Titik ini berjarak R dari pusat rotasi. Maka nanti saya gambarkan dengan garis merah ini ya. Jadi panjang lintasannya, panjang busurnya ini, itu kita dapat hitung ya dengan hubungan S atau panjang lintasan ini ya, itu sama dengan sudut tempuh dikali jari-jari. Tapi ingat ya, theta ini bukan dalam derajat tetapi dalam radian. Nah, apa itu radian? Nah, bagaimana kita mengonversi dari sudut derajat menjadi radian? Di sini contoh ya,
Jadi definisi 1 derajat itu kita bisa tuliskan besarnya adalah 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Pi itu nilainya ya sekitar 3,14. Tapi tidak sama ya, mendekati nilai itu, mendekati nilai 3,14. Berapa? Coba kita lihat di kalkulator. Pi itu, nah segini ya. Jadi pi itu nilainya adalah 3,14159265535897 dan seterusnya banyak sekali. Jadi ini merupakan bilangan irasional ya. Jadi nggak ada habisnya ini dan tidak berulang ya. Kelihatan di sini bahwa pi adalah bilangan irasional, tapi lebih enak, lebih gampang kalau kita menyatakan dengan pi saja. Jadi sekali lagi, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Atau kalau dibalik, 1 radian itu adalah 180 per pi derajat. Ingat ya, 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Atau kalau dinyatakan dalam radian itu adalah besarnya 2 pi radian. Disingkat rad ya. Jadi radian itu disingkatnya rad. Contoh mengubah dari sudut derajat menjadi radian. Di sini dicontohkan sudutnya 60 derajat. Maka caranya adalah 60 kita tulis lagi. Kita kalikan dengan pi per 180. Hasilnya adalah 60 per 180. Kita sederhanakan, coret nolnya. 6 per 18 itu adalah sepertiga ya. Jadi pi per 3 radian. Jadi 60 derajat itu sama dengan pi per 3 radian. Jadi panjang lintasan S ini cukup kita menghitungnya dengan cara sudut dalam radian, ini sudutnya theta, dikalikan dengan jarak terhadap pusat rotasi titik tersebut. Nah, di sini tertulis bahwa jika kita hendak mendapatkan nilai kecepatan linier seperti pada gambar di bawahnya ya, ini ada V. V itu adalah kecepatan linier. Kita juga bisa mendapatkan kecepatan linier ini dari hubungan kecepatan sudut. Ya, tapi sekali lagi dalam radian per sekon. Jadi kecepatan linier adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Ya, hampir mirip dengan yang tadi. Jadi tadi panjang lintasan adalah sudut tempuh dikali jari-jari. Jadi sudut dalam radian kali jari-jari. Nah, biasanya dalam dunia teknik kita lebih sering mendengar istilah RPM. Bahkan di sepeda motor kita atau di kendaraan kita, itu tertulisnya adalah RPM biasanya. Atau jumlah putaran per menitnya. Contoh, mesin kita berputar 4000 RPM. Artinya, dalam 1 menit, itu dia berputar 4000 kali. Nah, bagaimana cara mengubah dari RPM menjadi radian per sekon? Caranya, cukup kita tulis lagi seperti ini ya. Jadi 3000 RPM, tulis lagi 3000. Rotasi, satu rotasi itu berapa? 2 pi. 2 pi radian. P-nya per ya, per menit. 1 menit berapa detik? 60. Berarti dikali 2 pi per 60. Hasilnya adalah 3000 kali 2 6000, 6000 dibagi 60 berarti jadi jawabannya adalah 100 pi radian per second. Jika kita menganggap pi adalah 3,14 maka dikali 100 hasilnya adalah mendekati nilai 314 radian per second. Berikutnya adalah hubungan gear dan hubungan roda-roda. Hubungan gear dan roda-roda ini banyak kita jumpai di sistem mekanik. Hampir semua sistem mekanik ada yang namanya seperti ini. Hubungan gear dan roda. Biasanya digunakan sebagai pemindah tenaga dari mesin ke roda atau dari sistem mesin yang satu ke sistem mesin yang lain. Dalam dunia otomotif biasa digunakan untuk menggerakkan kompresor, pendingin atau cooler, dan seterusnya ya. Jadi contoh ada yang bentuknya seperti ini, menggunakan gear ya. Gear seperti ini, jumlah gearnya berapa, jumlah giginya berapa, tahu, kemudian berapa putaran di salah satunya, berapa kecepatan sudut di salah satu giginya, maka kita bisa tahu berapa kecepatan sudut di gear yang lain. Bentuk yang lain adalah kita menggunakan tali ya, atau belt seperti ini. Ya, jadi terhubung menggunakan tali atau belt. Ada juga yang bersinggungan seperti ini, namun ini jarang ya. Biasanya kalau bersinggungan menggunakan gear seperti ini. Seperti itu. Nah, fungsi dari ini sebenarnya adalah kita bisa mengubah RPM, di samping itu juga kita bisa mengubah
torsi. Bayangkan, kita lihat saja sepeda gunung ya. Biasanya sepeda gunung ini butuh torsi yang besar untuk bisa naik. Karena daya yang sama, agar tetap berputar, maka perlu pengubahan gear ya. Maka biasanya kalau kita naik gunung menggunakan sepeda itu, atau naik sepeda motor menggunakan gigi yang kecil supaya lebih besar torsinya. Bagaimana perhitungannya? Kita bisa lihat di sini untuk yang bentuknya gear, maka hubungan gear ini adalah kecepatan linear pada sisi satu sama dengan kecepatan linear pada sisi yang lainnya. Di sini saya contohkan A dan B ya. Maka kecepatan linear pada A sama dengan kecepatan linear pada B. Jadi pada gambarnya yang tadi, pada gambar tadi ini AB ya, semuanya AB itu berpasangan. Jadi kecepatan linear pada masing-masing gear atau masing-masing roda ini akan persis sama, karena yang berhubungan adalah tepinya ya. Sehingga karena kecepatan adalah kecepatan sudut kali jari-jari, maka kita bisa gantikan di sini jari-jari, kita gantikan dengan jumlah giginya ya. Jadi kecepatan sudut bagian A kali jumlah gigi bagian A sama dengan kecepatan sudut bagian B dikali jumlah gigi bagian B. Ya, persis sama dengan yang menggunakan tali juga sama ya. Jadi kecepatan sudut pada bagian A dikali jari-jari bagian A sama dengan kecepatan sudut bagian B dikali jari-jari bagian B. Nih contohnya ada, gampang sekali. Kebetulan bagian A jari-jarinya adalah 15, bagian B jari-jarinya adalah 12. Di bagian B kecepatan sudutnya diketahui 3200 rpm. Berapakah kecepatan sudut di bagian roda A? Dengan gampang kita bisa dapatkan omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB. Masukkan angkanya, kita dapatkan nilai 2560. Terbukti ya. Jadi kalau bagian yang kecil itu berputar 3200 rpm, maka bagian yang besar akan berputar lebih lambat. Besarnya berapa? 2560 rpm. Nah, untuk itu silahkan untuk pertemuan yang pertama ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi 1. Ya, 5 soal jumlahnya persis sama dengan yang ada di atas materinya. Yang pertama, tuliskan peralatan listrik di rumah tangga yang bekerja dengan gerak rotasi. Ini gampang sekali. Yang kedua, sebuah benda berjarak 10 cm dari sumber rotasi dan berputar sejauh 20 radian. Nah, udah jadi nih, udah radian ya. Jadi, S sama dengan theta dikali jari-jari. Gampang kan? Kemudian yang ketiga, persis yang kita sudah kerjakan di atas ya, mengubah dari derajat ke radian. Kemudian yang keempat, ada seorang anak menaiki komedi putar berjarak 2 meter dari poros. Tentukan panjang lintasan tempuh jika komedi putar berotasi sejauh 60 derajatnya. Ini ubah dulu ya, 60 derajat ubah dulu menjadi radian. Baru setelah itu persis dengan nomor 2 tadi. Nah, ini juga hampir sama ya. Jadi ini nanti kita gunakan kecepatan sudut dikali jari-jari A. Ya, kecepatan sudut. Jadi kalau ini kan jumlah giginya ya. Silakan dihitung aja, ini jumlahnya adalah 10. Yang ini, yang besar, yang B adalah 18. Silakan dihitung ya. Ini saya sudah hitung. Tinggal masukkan aja nilainya. Jadi nanti kecepatan sudut A dikali jumlah gigi A sama dengan kecepatan sudut B dikali jumlah gigi B. Nah, sudah ada semua. Kebetulan yang A dia berputar 900 rpm. Berapa rpm yang B-nya? Silakan, selamat belajar, selamat mencoba. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.